kambing domba itu bagi saya lebih liquid ya, lebih liquid artinya lebih cepat cair jadi duit gitu. Kalau sapi kan ada komunitasnya, nanti undang belanja segala macam gitu. Nah kalau kambing domba dengan nominal yang tidak begitu tinggi dibanding sapi itu masih lebih liquid gitu. Kalau menguntungkan yang mana bagi saya setelah ngobrol-ngobrol di beberapa teman-teman di kabinet sapi gitu. Halo konco-konco, apa kabar? Semoga sehat selalu. Konco-konco, di video kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan di kolom komentar channel YouTube ini mengenai ternak kambing, ternak domba, dan ternak sapi. Ya, kambing, domba, sapi lebih menguntungkan yang mana gitu. Nah, dan biasanya bagi yang teman-teman mau ngawali ternak pasti sebelum memulai cari plus minusnya dulu. Nah, ini saya coba sedikit kulik ya teman-teman. Tapi ini maaf, ini cuma versi saya ya, versi 78 Farm Jogja ya. Jadi sebelum cerita banyak, saya dulu sempat punya pengalaman ketika saya sekolah, itu saya piara sapi. Saya piara sapi 14, itu pas kuliah. Saya dibantu satu orang. Jadi sebelum berangkat kuliah itu nimpal dulu, terus ngasih pakan jerami kering gitu, terus saya kuliah. Kalau di kuliah pun sering nitip absen karena mau pulang ngarit gitu ya kan. Terus akhirnya bapak saya galau karena nilai akademis saya tidak pernah di atas, IP-nya tidak pernah di atas 3. Jadi IP-nya cuma 28, 27, 29 gitu terus ya kan. Karena isi otak saya pokoknya ngurusi sapi gitu ya. Nah, kemudian bapak ngomong, sapi ini tak jual wae, pokoknya cepet rampung gitu. Nah, kebetulan saya bisa lulus agak cepat. Saya diwisuda bareng yang cum laude, hanya bareng ya, IP saya cuma 2,7 ya. Karena otak saya isinya wis ngurusi ternak gitu. Nah, waktu itu pas ngurusi sapi, saya bisa menggemukkan, bisa sapi betina sampai lahiran segala macam. Cuman saya selalu kalah di jualan. Jadi waktu itu belum umum jual sapi itu ditimbang berapa kilo gitu. Jadi masih versi taksiran. Nah, kok dilalah bahasa Indonesia apa ya? Kebetulan itu saya naksirnya selalu kurang pas. Jadi misalnya sapi idealnya harga pasaran itu 20 juta, saya buka harganya sudah di bawah itu. Karena saya terlalu asik ngurusi sapi, saya jarang update, jarang gaul ke pasar segala macam, jadi saya selalu kalah di situ. Nah, akhirnya selesai berapa tahun ya, 3,5 tahun lah, 3,5 tahun ngurusi sapi 14. Kemudian hijrah ke Jakarta 12 tahun, pulang terus ngurusi kambing. Jadi gini teman-teman, setahu saya kambing, domba, sapi itu golongan ruminansia, cuman sapi ruminansia besar, kambing, domba ruminansia kecil. Nah, basicnya sama kok. Kalau mau ternak kambing, domba, sapi, yang dipersiapkan awal adalah pakannya. Nah, hanya saja gini. Ini plus minusnya ya. Ini saya ngomong sapi dulu, plus minusnya. Sapi itu misalnya ya, kita bisa memanfaatkan jerami untuk pakannya, untuk seratnya gitu.
karena dia ruminansia besar, dia masih bisa mencerna jerami dengan lumayan baik. Cuman kalau sapi dikasih hijau-hijauan juga bagus banget. Nah, hanya saja sapi ngitungnya harus punya modal besar. Nah, bagaimana kambing domba? Soal pakannya, kambing domba pakannya lebih sedikit istimewa. Maksudnya pakan yang diswasembadakan ini ya, pakan yang diswasembadakan lebih istimewa karena kalau kambing butuh rambanan-rambanan, domba butuh rumput yang kualitasnya baik plus tambahan rambanan gitu. Nah, ini hitungan saya, kalau 1 ekor sapi dewasa itu sama aja saya ngasih makan 10 ekor domba induk. Nah, persiapan lahan pakan yang diperlukan juga tinggal ngalihkan saja. Oh, kalau sapi kita nanam pakcong berarti harus sekian. Karena siklusnya kan nanti 1 putaran 2 bulan. Kalau kambing domba saya ngitungnya 60. Jadi kalau sapi ya sekitar 500 sampai 600 meter itu untuk siklusnya. Wah, kok luas banget ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman sering misalnya ya iseng atau sering ngelihat peternakan di luar negeri, peternakan sapi, pasti lahan hijauannya luas sekali, bahkan ngaretnya kan pakai traktor, sedangkan jumlah sapinya tidak begitu banyak. Nah, ini kan yang membedakan banget antara peternak sapi Indonesia dengan peternak sapi luar negeri. Peternak sapi Indonesia dengan keterbatasan lahan pengennya tetap piara banyak, kemudian cari limbah jerami segala macam gitu. Nah, tentu saja seringnya sapinya ini malah istimewa karena nanti merasa pakannya kurang, terus kemudian dibelikan pakan tambahan segala macam gitu, entah itu polar, entah itu singkong, entah itu ampas tahu. Seperti momen saat ini mau kurban, pasti para peternak sapi penggemukan ini bersaing untuk mendapatkan ampas tahu gitu. Seperti itu, Mas. Dunianya pokoknya tak booking gitu. Untuk penggemukan. Jadi kalau mau pelihara sapi memang harus ada modalnya lebih besar dibanding kambing domba. Karena 1 ekor sapi, pedet saja ya, pedet simental yang agak luwesan atau pedet PO gitu kan paling enggak udah 10 sampai 12 juta. Kalau induan yang agak luwesan ya sekitar 18 sampai 22 juta. Kalau yang kuron PO ya 11 sampai 12 juta. Sedangkan kalau untuk domba induk ya kisaran harganya lokal itu 1,5 sampai 2 juta kan gitu. Jadi 1 ekor bisa untuk 1 ekor sapi perbandingannya bisa untuk beberapa ekor domba. Nah, ini sudut pandangnya mengenai kesiapan awal. Nah, kalau piara sapi, menurut saya teman-teman harus cari lokasi yang memang di wilayah itu para peternak sapi. Karena aroma teletong sapi itu memang khas. Dan kalau ke bawah angin memang mungkin tetangga yang nggak pelihara merasa terganggu. Tapi kalau di kandangnya nanti di lingkungan pedusunan yang memang para peternak sapi, nggak masalah. Karena kotoran sapi ini kan cenderungnya basah. Bagaimana kambing domba? Nah, kalau kambing domba misalnya di lingkungan padat penduduk pun bisa. Asal nanti kandangnya dipanggung, bawahnya langsung ke tanah. Jadi tidak ada aroma menyengat dari kotoran yang ditimbulkan. Gitu. Jadi kalau mau ternak kambing domba tidak perlu diplester. Kalau sapi kan kebanyakan lantainya diplester. Karena untuk nimpalnya supaya cepat. Dan untuk mandikan, untuk bersihin kotorannya cepat. Nah, soal liquidnya kurang lebih samalah. Cuman
kambing domba itu bagi saya lebih liquid ya, lebih liquid artinya lebih cepat cair jadi duit gitu. Kalau sapi kan ada komunitasnya, nanti ngundang belantik segala macam gitu. Nah kalau kambing domba dengan nominal yang tidak begitu tinggi dibanding sapi itu masih lebih liquid gitu. Kalau menguntungkan yang mana? Bagi saya setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sapi, kayak teman-teman di beberapa teman-teman di kabinet sapi gitu, mereka memang menjadikan sapi itu salah satunya untuk tabungan. Jadi untuk tabungan karena tidak begitu liquid tadi, akhirnya dijual di momen-momen ketika permintaan sapinya tinggi. Nah ini untuk tabungan. Hanya saja beberapa teman yang saya kenal itu mereka kemudian juga pelihara domba ya, pelihara domba karena basic pakan si sapi ini kurang lebih sama dengan si domba, yaitu jenis rumput. Nah triknya lagi dari teman-teman itu mereka pelihara domba breeding, yang diutamakan breeding karena nanti pertumbuhan asetnya cepat. Begitu breeding keluar anak jantan ada beberapa gitu, terkumpul berapa dilipat atau dijual, kemudian dapat pedet. Nah pedetnya digemukkan gitu, nanti dijual untuk gongnya. Jadi pertambahan asetnya dimaksimalkan dengan breeding domba. Ini salah satu triknya. Nah, cuman setahu saya kalau mau mengkombinasi seperti itu yang agak sulit, yang itu nanti posisinya kalau teman-teman pelihara sapi Bali ya. Sapi Bali itu sangat sedikit rentan dengan flu domba, Jadi biasanya kalau ada daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu daerah endemik sapi Bali, itu sedikit atau kok sedikit ya, memang sulit untuk memasukkan domba ke daerah itu. Jadi ketika cari surat rekomendasi kedatangan ternak untuk dombanya biasanya tidak di-ACC oleh orang dinas. Nah, tapi kalau dombanya dicampur dengan sapi PO, sapi limosin, simental gitu masih bisa lah. Tapi tetap dikasih jarak ya teman-teman, supaya fokusnya nanti terjaga. Fokus ngurusi sapi, fokus ngurusi dombanya juga terjaga. Nah, para peternak sapi yang pelihara domba itu setahu saya biasanya dombanya super walaupun domba lokal, karena mereka sudah terbiasa memberikan anggaran tertentu untuk pakan tambahan si sapinya. Nah ini trik-trik dari teman-teman yang saya kenal peternak sapi yang pelihara domba. Jadi kambing domba sapi sama-sama menguntungkan teman-teman. Hanya saja semua memang diperlukan persiapan awal, terus ketelatenan, pinter-pinter ngejualnya. Jadi kalau ada pertanyaan lebih menguntungkan mana sih, kambing, domba atau sapi, saya berani jawab semua menguntungkan. Tapi semua bisa merepotkan kalau teman-teman tidak siap. Jangan serta-merta karena mau pensiun atau karena dipensiunkan dini atau karena PHK segala macam dapat pesangon, nah gitu, terus tiba-tiba bikin kandang sapi ngisi banyak gitu, pusing. Sama kasusnya dengan kambing domba, jangan serta-merta langsung bikin kandang ngisi ternak, jangan. Pokoknya semua persiapan dari awal. Persiapan dari awalnya itu penting banget. Sapi, kambing, domba sama-sama menguntungkan. Nah, tinggal bagaimana nanti kita mainnya. Ada juga yang bertanya seperti ini kepada saya, Mas, kok nggak ternak sapi lagi? Nah, hitungan saya pakan saat ini itu baru cukup untuk ngecover si kambing domba. Nanti beda cerita kalau misalnya saya dapat lahan lagi yang sudah bisa untuk si sapinya perputaran 2 bulan, saya baru ternak sapi lagi. Karena di lingkungan saya ini kan lingkungan persawahan, jadi
saya dapat pakan serat jerami juga gampang, tapi dapat pakan hijauannya pun kalau nanti sudah disiapkan pun lebih gampang, harapannya nanti lebih maksimal gitu ya teman-teman. Ini sekilas saja mengenai lebih untung mana sih ternak sapi, ternak kambing ataupun ternak domba. Jadi semua menguntungkan. Oke, teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan sukses selalu. Ikuti video-video kami selanjutnya karena akan banyak video-video menarik mengenai peternakan kambing dan domba dan bisnis integrated farming. Terima kasih teman-teman.